buka sama-sama Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu kalau sudah lihat, bantu saya baca. Pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kita lihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Tema kasihilah Allah dan kasihilah sesama manusia. Kita lihat langkah pertama. Kasihilah. Kasih berasal dari Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Lebih dahulu Allah sudah mengasihi kita. Semua manusia yang berdosa yang di permukaan bumi ini, entah dia kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, dan juga orang pejabat, kaum awam, masyarakat biasa, mono, Tuhan mengasihi kita semua. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini tanpa bayar apa-apa. Yesus datang, orang Indonesia bilang mati satu tumbuh seribu. Betul? Betul tidak? Ya. Dari Yerusalem sana sampai ujung bumi. Ya, Yesus mati untuk semua orang yang ada di permukaan bumi. Yesus mengasihi kita. Ya, kasih itu lebih besar dari kasih manusia. Kasih Allah adalah kasih agape, bukan kasih eros. Kasih agape adalah kasih yang tidak tanpa balasan apa-apa. Kalau kasih manusia, hari ini mungkin saya potong babi, saya kasih sama orang ini, besok dia juga dia balas. Kalau saya makan sendiri, besok juga dia dapat, dia makan sendiri. Itu namanya kasih eros. Pilih kasih. Yesus tidak pilih kasih. Yesus mengasihi semua orang. Ya. Yesus mengasihi semua orang. Kita lihat hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih mengasihi kita. Kita kasih Tuhan itu seperti apa? Sekarang bapak-bapak aktif dalam perayaan, itu kita sudah kasih Tuhan. Kita melaksanakan tugas dan beban yang dibebankan di pundak kita masing-masing. Kecuali kita sakit, kecuali kita sudah tidak ada. Tapi kalau kita sementara, Rasul Paulus katakan apa? Saya di penjara, tetapi mulut kita tidak tutup. Tangan saya biar ikat, tapi mulut saya bergerak untuk saya memberitakan Injil kepada orang lain. Ada berapa surat yang dia tulis di dalam penjara. Pada waktu di penjara di Roma. Ya, dia ada surat-surat itu, surat Efesus, Filipi, Kolose. Ada beberapa surat yang tangannya sudah diikat, tapi mulut itu bergerak untuk dia memberitakan Injil. Ya, kita pun begitu. Saya kemarin saya dapat hukum. Saya berdoa minta Tuhan. Ini kepercayaan dari Majelis Daerah. Jadwal sudah kena, saya punya jadwal di sini. Tapi saya mau buat bagaimana saya sakit. Ya,
Tapi Tuhan itu luar biasa. Hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Imamat pasal 19 ayat 18. Kasih manusia ini luar biasa. Siapa yang bisa mengasihi sesama? Kita manusia tidak bisa. Ya. Hari ini kita lain, tapi ini kita masih bersatu. Kita bisa bawa ibadah gabungan, kita jalan kemana. Tapi besok ada masalah di antara satu gereja dengan gereja lain. Pasti dua gereja ini jadi batu sandungan bagi yang lain. Dan kita punya kasih itu hilang. Kita punya persatuan seperti ini hilang. Ya. Ini yang kita harus belajar baik-baik. Kasih ini. Kasih bukan sekedar tahu itu salah satu metode atau salah satu. Ini harus kita praktek dalam kehidupan kita setiap hari. Masalah yang terjadi di lingkungan kita, macet daerah Nabi, mari kita saling mengampuni. Kita saling tidak boleh lanjutkan masalah itu sampai akar-akar. Ya, saya tanya hari ini pembunuhan antara gereja dengan gereja. Apakah kita bisa mengampuni orang yang melakukan pembunuhan itu? Kita bilang hari ini kau stop, kau tidak boleh kembali ke besok lagi. Bisa begitu? Tidak bisa. Kita manusia ini kalau punya kasih hari ini cuma kasih sebentar. Besok itu kasih itu tidak ada. Ya. Tuhan minta kasih yang Yesus Kristus dia pakai itu kasih manusia ini. Walaupun manusia itu dia berdosa, dia berbuat dosa, tapi kasih itu tetap ikut dia. Kenapa orang yang melakukan pembunuhan, perkosaan, perzinahan, pencurian, Tuhan tidak langsung dia hukum? Kasih Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Bukan hari ini dia berbuat dosa langsung hari ini mati. Tidak ada. Tuhan masih kasih itu ikut dia satu-satu kita bertobat dan dia berbalik kepada Tuhan. Ya. Kita lihat langkah yang kedua. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 30 sampai ayat 40. Kasih manusia, kasih sesama seperti dirimu sendiri. Saya tanya, kenapa kasih seperti dirimu sendiri? Coba Anda potong tangan. Sakit tidak? Tidak sakit? Sakit. Nah. Potong orang lain sakit tidak? Sakit. Berarti itu ya firman Tuhan katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anda dapat sakit, dia juga sakit. Ya toh? Ya. Jadi kita harus mengampuni. Mengampuni itu lebih berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan Yesaya katakan kalau kita mengampuni orang, betul-betul kita punya dosa itu diampuni oleh Tuhan. Walaupun dosa kita merah seperti kain merah, tetapi akan disucikan putih seperti salju atau kan putih. Ada amin? Kasih ini yang kita harus kita dapat kejar sekarang. Dulu orang tua itu tidak seperti sekarang. Mereka itu orang siapa tidak kenal, toh kasih, toh jalan hujan, toh panggil, naik rumah, toh kasih makan. Sekarang tidak, siapa kamu, siapa saya. Ya, siapa kamu, siapa saya. Kemarin mengganggu ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang tidak tahu masalah. Mereka juga mau pergi ke kebun takut. Ya, ini harus kita buang. Kita buang hari ini. Siapa yang berani besok foto dia punya anak, dia punya keluarga, dia mengampuni. Hari ini kau sudah lakukan ini, besok kau saya mengampuni kamu, kau tidak boleh lakukan. Pasti dia duduk dan dia pikir 10 kali lipat. Pasti dia bertobat, dia menyesal. Oh, kenapa kita lakukan pembunuhan ini terhadap dia tidak balas.
akhirnya dia juga bisa bertobat. Masalah itu tidak menyebar kemana-mana, tidak, orang lain tidak kena akibat itu. Ya. Tapi kita lihat yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 mengatakan bahwa perintah ini tidak terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah harus juga mengasihi saudaranya. Kita bilang kita ini sudah orang Kristen, kita sudah gembala, kita sudah majelis, kita sudah domba. Tapi kalau kita tidak mengasihi, kita bilang setiap hari kita melayani mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, sama saja kita bohong. Kita tipu diri kepada Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Lebih baik Anda tinggal di luar. Kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Jangan kasih tapi tidak ada perbuatan, itu mati, kosong. Yakobus katakan seperti itu. Ya, jadi kita harus terapkan itu dalam kehidupan kita. Khusus untuk saya bilang kalau saya punya keluarga yang mati, lebih baik saya kasih sama Tuhan yang balas daripada saya balas itu banyak masalah, banyak persoalan. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan saja. Ya, saya punya adik-adik yang meninggal, saya tidak pernah balas sampai sekarang. Saya tidak pernah cari. Yang mati-mati, kita punya orang tua itu sudah meninggal. Buat apa kita mau cari, itu kehendak Tuhan. Kita mengambil kehendak Tuhan itu Tuhan marah. Ya, jadi kita harus punya kasih. Kita lihat yang ketiga, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Ya, jadi kita manusia, kita harus saling mengasihi karena dia lebih mengasihi kita. Ya, dia mengasihi kita lebih dahulu. Dia sebagai contoh, dia sebagai fondasi, dia sebagai perintis bagi kita untuk kita mengasihi. Jadi orang yang sudah punya kasih terhadap orang lain atau sesama, berarti dia sudah ikut terhadap Tuhan. Tapi yang belum, itu harus sekarang kita usaha supaya kita punya kasih. Ya, kita lihat berikut Yohanes pasal 15 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya? Yesus. Ya. Sahabat-sahabat itu siapa? Kita. Dia berikan nyawa dengan cuma-cuma. Kalau Tuhan Allah dia tutup anaknya untuk kita bayar, kita tidak punya uang untuk bayar itu. Darah yang mengalir, Yesus mati dia tinggalkan 3 hal, yaitu tubuh, darah, dan juga roh. Ya, 3 hal ini sangat besar. Masih hutang bagi kita harus kita bayar lunas. Kalau kita tidak bayar, pasti Yesus datang, masing-masing akan dihukum atau di neraka. Jadi sekarang kita hidup ini kita harus kejar itu. Karena dia sudah rela, dia sudah korban, berikan nyawa kepada kita. Dan apa yang kita balas sama dia? Kita
Dia tidak minta banyak. Iman, kepercayaan, kesetiaan, dan juga melayani. Cuma itu yang Tuhan minta. Dia tidak minta uang, tidak minta senjata, tidak minta kain timbul, tapi dia minta kita punya kepercayaan, iman, kita aktif dalam tugas yang diberikan kepada kita. Ya, ada hamba Tuhan yang katakan orang Papua adalah bangsa yang terpilih. Kekurangan apa? Kekurangan itu mereka belum 100% bertobat. Itu kekurangan. Tapi orang Papua yang pegang kunci kerajaan, itu Tuhan bawa Tuhan ini. Ya, contohkan salah satu negara yaitu Amerika. Amerika negara yang besar, tuh bila tuh yang mereka yang bawa firman ke sini. Tapi 90% belum mengenal Tuhan. Cuma yang mengenal Tuhan itu 10% saja. Akhirnya negara-negara ini setiap hari itu mereka mengalami hukuman atau disiplin dari Tuhan. Diajar kita mereka, apalagi Israel sekarang. Itu Tuhan sendiri yang berikan hukuman kepada mereka karena mereka belum mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur, kita sudah pegang kunci, tapi banyak orang yang masih belenggu dalam dosa. Dosa pembunuhan, suntik orang, potong orang. Ini kalau mereka betul-betul bertobat, kita sudah pegang kunci kerajaan surga. Ada amin? Ya. Suku yang betul-betul percaya Tuhan setiap hari Minggu ibadah, ini orang Papua. Lain dari negara-negara besar. Tidak ada. Mereka ketemu suku yang betul-betul terapan firman, itu adalah bangsa atau suku Papua. Ya. Kita lihat berikutnya. 1 Yohanes pasal 20 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Jaga bahwa barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, barang siapa yang mengasihi saudara, dia adalah tinggal di tempat terang. Ya, dan di situ tidak ada hukuman, tidak ada penyesatan, di situ tidak ada musibah. Ya, tetap tinggal aman, damai, tentram. Ya, kenapa Papua ini tidak ada musibah, hukuman besar? Kita lihat di YouTube, kita lihat di negara-negara lain itu hancur, negara itu hampir satu negara itu habis. Tapi Papua ini tidak ada hukuman. Itu kenapa? Karena betul-betul Papua ini terapkan firman. Ya, ada amin? Ya, kita harus bangga, kita bersyukur. Dan orang-orang yang belum bertobat, coba bertobat dari perbuatan. Saya juga manusia berdosa, tapi ini firman yang ajak kita. Kita bertobat dari pembunuhan, suntik orang, potong orang, itu yang kita harus tinggalkan. Ya, ini hati kita tinggalkan itu, cemburu kita tinggalkan itu. Kita pegang tentangan. Kita satu majelis ini satu tubuh, satu anggota. Jangan anggota ini satu cacat. Harus normal. Supaya kita jalankan roda Tuhan ini, kita sama-sama lami-lami sama-sama jalankan tugas yang berat ini kepada dunia. Kita lihat ya, langkah yang ketiga. Sama-sama toh. Kasih tidak berbuat kejahatan. Nah, Galatia pasal 2 ayat 22 mengatakan bahwa hidup menurut roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, dan kesetiaan. Ya, kita harus terapkan
berapa poin yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kalau satu kita lakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing, pasti kita damai. Kita punya MT ini bisa aman. Suku MT lain lakukan pembunuhan ini, tapi kalau kita punya kasih, kita lakukan mungkin antara satu lakukan dosa, kita mengampuni dia. Ya, kenapa bisa kita bentuk MT? MT itu berarti kita harus kalau sesuatu masalah itu kita urus dengan damai, supaya gereja tidak pecah, supaya kota jemaat tidak pecah, supaya bersaudara tidak pecah. Kita bersatu, ya, seperti orang tua dulu. Sekarang ini siapa kamu, siapa saya, ya, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal saudara, tidak mengenal tetangga. Yang penting uang 50, 20 juta, 10 juta, nyawa sudah terbang. Ini yang kita harus budaya ini kita matikan. Ya, kalau kita lakukan itu, pasti kita punya kesatuan ini tetap hancur. Ya, walaupun kita coba kasih, tapi kasih itu tidak ada gunanya. Ya, ente sudah buat jadwal bagus, tetapkan kasih ini supaya kota jemaat ini kita mengasihi gereja A, mengasihi gereja B, gereja B mengasihi gereja C. Kita saling mengasihi. Ya, jangan kita anggap itu musuh. Kalau kita anggap musuh, pasti kita hancur. Ya, kita lihat berikut. Yohanes pasal 6 ayat 10. Mengajak kita bahwa selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Kalau ada masalah di gereja ini, mungkin antara gereja punya gembala, siap punya anak itu mungkin buat masalah kepada kepala sidang si B. Ya, cara bagaimana dua gereja ini bisa bersatu, masalah itu habis, kita matikan. Yaitu kita harus bersatu, kita selesaikan masalah sama-sama. Jangan gereja sana datang bikin sponsor, gereja sana bikin sponsor, harus bunuh dia, harus bayar dia tinggi. Nah, itu sudah jadi masalah. Itu namanya kita bahas kejahatan dengan kejahatan. Kita aja bahas kejahatan dengan kebaikan, berarti masalah itu aman, damai. Ya, kalau seperti itu kita jalan ketemu, ya masalah itu sudah diingat lagi, sudah habis. Kita lihat yang berikut, Matius pasal 19 ayat 19 mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kau kasih orang lain itu seperti kau kasih kau punya bapak dengan mama. Ya, mengasihi orang lain seperti kau mengasihi mama dengan bapak. Jangan kasih mama, kau pergi bunuh orang itu. Apakah orang ini kau bunuh perempuan? Apakah kau tidak ingat kau punya mama di rumah, kau punya saudara di rumah? Kau bunuh laki-laki, kau tidak ingat bapak di rumah? Tuh bapak juga sama seperti orang ini. Kita harus pikir, kalau orang yang punya iman ada, orang punya kasih. Oh, saya tidak boleh. Saya tidak boleh bunuh dia karena orang itu sama dengan sapu bapak, sapu mama. Ya, berarti kau sudah kasih orang lain. Itu yang dia bilang, kasihlah sesama seperti mengasihi bapak dan ayah, ibu dan ayah seperti mengasihi orang lain. Ya, jadi kasih ini kita harus terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus praktek. Jangan hari ini kita dengar tapi kita tidak praktek. Ya,
Kita orang Papua ini firman ini sudah berapa tahun. Sebenarnya kita sudah main, tetapi kita masih baik. Kita masih butuhkan, tidak bisa makan makanan keras. Makanan keras itu apa? Sebentar dong bunuh, kita punya saudara satu di depan sini, pasti kita balas. Itu makanan keras. Orang tidak bisa mengampuni itu. Pasti balas. Itu makanan keras. Ya, makanan kem dibaya dan kobe. Siapa yang berani makan itu? Kalau kita mengampuni, hari ini saya panggil dia, sudah kayaknya saya mukul tua. Saya tidak bisa balas, saya tidak bisa ini, tapi kau yang tanggung malam liburan, kau yang pukul dia. Habis. Dan tidak ada yang datang bujuk-bujuk untuk membalas kali ini, bilang saya sudah kasih sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri ya, dia balas. Kalau Tuhan balas tidak ada masalah. Kita balas satu, tapi dia balas, Tuhan balas itu pasti 2 atau 3. Amin. Atau kita balas sendiri supaya masalah panjang. Kalau Tuhan balas itu tidak ada masalah panjang, habis. Tapi kalau kita balas, hari ini kita pergi balas, besok lagi dia balas lagi, besok lagi balas lagi, sudah masalah panjang. Akhirnya kesatuan kita jemaat seperti ini bisa hancur, dan doa majelis Nabi sudah mati. Mau begitu? Mau tidak? Tidak. Kalau tidak ya kita harus praktek. Ini ada di dalam pribadi kita masing-masing. Kita mau lakukan, kita praktek, coba. Hari ini kita dengar firman Tuhan, besok ada musibah, saya dengar siapa punya anak yang dia bisa silakan kasih sama Tuhan. Baru dia bilang, Tuhan saya tidak mampu, saya kasih ini, Tuhan kau yang balas. Setiap hari datang berdoa di mimbar, di dalam gereja, baru kau lihat mukjizat Tuhan itu terjadi. Kalau bicara apa, saya punya kemarin saya tidak balas, saya suka kasih sama Tuhan, kau marah saya untuk apa? Tapi itu mati. Ya, kita lihat berikut. Galatia pasal 5 ayat 15. Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling memusnahkan. Nah, ini menggigit. Seperti tadi firman Tuhan kata sudah jelaskan. Kita jadi musuh. Kita menggigit orang lain, itu dia firman katakan awas, jangan sampai itu terjadi tengah-tengah kita. Tengah kita menggigit, kita bermusuhan terhadap orang lain sesama, akhirnya kita punya kesatuan hancur. Jadi kita sekarang kita anggap desa MTNKB ini kita bersaudara, kita berteman, kita jalankan sama-sama, jalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kita membantu majelis daerah untuk kita jalankan firman ini, pemberitaan Injil ini, karena ini tugas besar yang Tuhan perintahkan murid-muridnya, ke-12 murid pada di Yerusalem. Dia bilang, kamu tinggal di sini dulu, saya naik ke surga dan saya suruh seorang penolong memberikan kekuatan kepada kamu, baru kamu terpecah berikan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan amanah itu ada di pundak saya, Bapak Ibu dengan saya. Kita jalankan tugas itu, jangan kita lihat kiri kanan, jangan kita lihat yang lain. Untuk itu kita laksanakan sampai yang punya tugas ini datang, baru dia bilang hambamu kerja dengan baik, saya kasih mahkota kemuliaan. Ada amin? Ya. Kita salah sebentar, tinggal berapa ayat lagi. Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu,
Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa yang berani bisa? Siapa yang berani mengampuni atau mendoakan musuh-musuh atau kita punya musuh-musuh? Ya, saya sudah mengalami, saya punya musuh-musuh, orang tua ataupun musuh-musuh. Saya sudah ketemu mereka dan saya sudah mengampuni. Dan saya berikan, kalau mereka ketemu saya kasih doa makan. Saya bilang, saya ini orang yang tidak ada. Orang tua punya anak, mereka sudah mati itu habis. Saya anak-anak tidak bisa lakukan itu. Ya, kita mengampuni mereka. Jangan kita lihat, ini orang tua punya musuh yang kemarin berusaha orang saya mau. Tidak boleh, kita mengampuni dia. Kalau dia susah, kita bantu dia. Kita ketemu dia di mana, dia naik mobil, kita bayar dia. Nanti dia dalam hati dia dulu pikir, anak ini baik ya. Kita punya musuh tapi dia bisa kasih. Akhirnya masalah itu habis, padam. Jangan kita angkat itu, simpan itu di dalam pikiran kita, jangan kita takut mereka. Akhirnya kita tidak punya teman. Ini bodoh teman tidak ada, teman semua jauh. Tadi ketua dia, saya tidak punya ajudan. Saya tidak punya ajudan di kantor, saya sendiri. Siapa mau masuk bunuh saya. Baik saya duduk sendiri. Kalau saya sudah meninggal, itu saya punya waktu undangan sudah tiba. Karena selama ini saya tidak buat kejahatan sama siapa-siapa. Dan saya buat itu kebaikan. Saya punya musuh itu saya sudah damaikan semua. Ya. Saya punya adik-adik di rumah juga, orang mabuk, saya tidak mau di rumah itu mereka datang ketemu dengan saya. Saya tidak mau orang-orang punya, saya tak mau orang-orang punya masalah. Dia terus ingat orang ini dia boros. Ya, gitu. Jadi catat mani, ilmu itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita praktek. Ya, dulu kita cemburu orang ini, kita iri hati dengan orang ini. Kita malah dengannya hari ini stop. Kita stop. Yang di Kristen matu. Muslim itu orang sihat itu. Negara lain sudah akui kita orang Papua. Jalannya bagaimana kita harus besok kita pegang kunci kerajaan. Itu yang sekarang kita kejar. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan kue minggu mangi deh sapi. Konser nanti Theo sampai siang itu sudah 2 3 kali. Tapi saya tidak perlu cari. Saya mungkin kau butuhkan jadi kau ambil sudah. Jadi tadi jadi kau semua untuk mabadi tiba yang keluarga atau Sabtu kemarin. Yang mama kau apa mabadi atau Sabtu kemarin. Jadi tidak usah. Yang begitu ujung-ujungnya tetangga dosa daripada kita stop. Kita lihat sisa 1. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, ingat mak. Tadi aku ide dosa benar, bonding yang balas kemana? No, anton mau mengriwa. Jangan desa menyambung. Setiap hari orang korban. Kalau awal berarti itu juga aku idam no negatif terus semua nangon kui mana cukup deh. Angon dua mana ni cukup ribet. Ya. Desa menyambung. Kita harus seperti itu. Iba balas menana coba no siat mobil kuat nak saya. Afia kuat tambah itu sebentar sudah jadi masalah. Atau sudah tu, mudah nama pula flow, banyak flow tu kena tiga tu lah, atur nama mampu. Ya, jadi dari kejadi balas kejahatan kebaikan dengan kemampuan. Ya, yang ingat muncul. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 menjelaskan bahwa tidak ada
kekuatan apapun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Phải mùi một quá nhiều nếu cái này có một đôi dạng nó cho cái mình còn thiếu nè mùi này một quá nhiều nếu orang đã thì bị ala de kerajaan bị ala ninya takkan dari mana bị nhà iniความting Tuhan ninya takkan dari mana ya. Jadi dari kita ini kali ngondut yang mengkut, ikon ngondut yang juga kita ini kita sudah masuk di kerajaan Allah karena kasih itu berasal dari Allah sendiri, bukan dari siapa-siapa. Demikian dah firman Tuhan, Tuhan 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 dan yang mengkait Allah dia.